Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Naila 65, Syafadina 74, dan Indana 77 akan membahas mini LCA mengenai produk limbah kertas sebagai filler panel dinding komposit. Latar belakang mengapa kami mengambil limbah pabrik kertas untuk dibahas, yaitu karena limbah pabrik kertas berupa sludge menjadi problem besar dalam industri kertas di Indonesia. Kapasitas produksi pabrik kertas di Indonesia sebesar 10,4 juta ton per tahun dengan limbah sebanyak 7,7 juta ton per tahun. Data didapat menurut Kaltimpos 2006. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Sandi pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa sumber pencemaran terbesar industri kertas memberikan kontribusi 98% dari seluruh limbah industri yang dibuang ke Kali Surabaya. Padahal, sludge pabrik kertas termasuk kategori B3 yang mengandung logam berat yang sangat membahayakan. Logam berat adalah logam yang sangat berbahaya karena tidak dapat dimusnahkan dan menimbulkan dampak kesehatan yang sangat membahayakan masyarakat. Sampai sekarang, limbah sludge pabrik kertas menjadi problem lingkungan yang belum terpecahkan. Nah, di sini kami akan membahas tentang apa itu produksi bersih, apa tujuan produksi bersih, prinsip-prinsip produksi bersih, dan contoh dari produksi bersih. Prinsip-prinsip pokok dalam strategi produksi bersih menurut Kementerian Lingkungan Hidup 2003 ini adalah 5R atau kita bisa juga sebut rethink, reduce, reuse, recycle, dan recovery. Nah, yang pertama ini ada rethink. Rethink adalah suatu konsep yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan sehingga produksi ini dan konsumsi produksi yang dihasilkan ramah lingkungan. Contohnya adalah mengapa kita harus menggunakan kertas. Bisa nggak sih kita tidak memakai kertas? Yang kedua adalah reduce atau mengurangi. Ini upaya untuk menurunkan atau mengurangi timbulan limbah pada sumbernya. Misalnya kalau kita tidak perlu memakai kertas, maka kita tidak usah memakai kertas. Yang ketiga ada reuse atau menggunakan kembali. Ini upaya yang memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali. Contohnya pada LCA kami adalah untuk menggunakan kembali limbah kertas sebagai filler panel dinding komposit. Nah, yang keempat ada recycle atau mendaur ulang. Ini upaya untuk memanfaatkan limbah dengan memprosesnya menjadi suatu produk lain yang memiliki nilai ekonomis. Ini juga bisa masuk ke dalam produk kami yaitu limbah kertas sebagai filler panel dinding komposit. Nah, yang kelima dari recovery atau penanaman kembali. Upaya ini mengambil bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomi tinggi dari suatu limbah, kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi. Menurut YASA 2010, perlu ditekankan bahwa strategi utama perlu pada pencegahan dan pengurangan atau 2R pertama. Namun jika masih menimbulkan pencemaran atau limbah, baru kemudian melakukan strategi 3R berikutnya yaitu reuse, recycle, dan recovery sebagai strategi tingkatan pengolahan limbah. Contoh pemanfaatan dari konsep produksi bersih dan 5R adalah pemanfaatan limbah kertas sebagai bahan campuran pada pembuatan partisi atau dinding pada konstruksi. Sesuai konsep produksi bersih, pemanfaatan limbah kertas ini dapat mengurangi dampak ke kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia. Faktanya, menurut Kaltimpos, yaitu pada tahun 2006, limbah kertas di Indonesia bertumpuk hingga 7,7 ton per tahun dan menjadi masalah pencemaran di lingkungan. Sedangkan dampaknya pada manusia adalah limbah kertas ini termasuk kategori B3 seperti CD, CR, CU, PB, AG, dan CN yang membahayakan karena tidak bisa dimusnahkan tapi bisa diolah. Waste management diperlukan untuk mengolah kembali limbah yang dirasa tidak bermanfaat sampai menjadi bermanfaat lagi. Penggunaan limbah kertas sebagai filler panel dinding komposit dirasa dapat membuat limbah kertas yang tadinya berbahaya karena mengandung zat-zat berbahaya menjadi bahan yang dapat berguna kembali, yaitu panel dinding komposit. Limbah kertas memiliki komposisi yaitu 60% dari panel dinding komposit sehingga dapat mengurangi limbah yang ada dan hasilnya yaitu panel dinding komposit membuat bangunan yang kuat dan ramah lingkungan. Berikutnya adalah reduction at source, yaitu mengganti bahan pembuat partisi dinding dengan limbah plastik sebagai komposit. Komposit itu sendiri adalah bahan rekayasa baru yang terdiri dari 2 atau lebih yang memiliki sifat yang berbeda setiap satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisikanya. Bahan lain yang digunakan selain olahan limbah kertas adalah plastik. Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Fajrianto dan Feris Firdaus pada tahun 2008,
Komposit plastik dan sludge kertas dapat meningkatkan kelenturan dari dinding partisi. Artinya, selain menambah parameter kelenturan, pemanfaatan plastik dan sludge kertas dapat mengurangi limbah kertas dan mengurangi bahan-bahan yang harusnya dipakai untuk menyusun dinding. Namun, kini telah tergantikan oleh plastik dan sludge kertas. Nah, selanjutnya mari kita cari tahu apa itu carbon footprint. Carbon footprint atau jejak emisi karbon adalah dampak aktivitas manusia yang dinyatakan dalam jumlah emisi gas rumah kaca. Menurut Caroline 2020, dibutuhkan energi sekitar 3,4 lebih besar dan membutuhkan air 4,7 lebih besar daripada pembuatan plastik. Sehingga dibutuhkan cara pengolahan kertas yang lebih baik agar didapatkan pemanfaatan yang maksimal. Nah, carbon footprint ini berguna dalam LCA untuk mengetahui sebanyak apa sih produk ini berpotensi untuk merusak lingkungan. Nah, selanjutnya, apa sih hubungan antara carbon footprint dan analisis daur hidup? Hubungan antara carbon footprint dan analisis daur hidup yang pertama yaitu carbon footprint hanya mencakup emisi gas rumah kaca, sedangkan analisis daur hidup meliputi semua dampak lingkungan yang dapat diukur. Yang kedua, carbon footprint adalah sistem pengukuran dari pilihan kecil bagian LCA lengkap, sedangkan analisis daur hidup mengukur semua beban dari lingkungan ini. Dan yang terakhir, carbon footprint dinyatakan dalam CO2e yang hasilnya jauh lebih mudah untuk dijabarkan daripada LCA, sedangkan analisis daur hidup tidak dapat dinyatakan dalam satu angka. Lalu bagaimana sih cara mengurangi carbon footprint di bidang konstruksi? Yang pertama adalah menggunakan konsep green building. Dengan green building, kita dapat menghemat penggunaan energi karena bangunan tersebut memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 30%. Yang kedua adalah menggunakan material komposit sebagai bahan konstruksi. Bahan komposit ini berasal dari bahan yang tidak terpakai seperti limbah kertas sebagai campuran pembuatan dinding, pemanfaatan plastik sebagai komposit kayu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya mari kita bahas definisi LCA dan cakupannya. Definisi dari proses LCA adalah proses sistematik yang disertai pendekatan fase produksi barang atau jasa dengan 4 komponen, yaitu yang pertama adalah goal definition and scoping, yang mana akan dibahas pada video kali ini. Kemudian ada analisis inventory, dampak produksi, dan interpretasi. Cakupan LCA. Cakupan LCA di sini adalah tahapan di mana praktisi LCA akan memastikan bahwa proses penyederhanaan dan distorsi yang ada tidak terlalu berpengaruh pada hasil. Cara terbaiknya ini adalah melakukan dan menentukan tujuan serta luang lingkup dari LCA itu sendiri. Untuk kelompok kami sendiri, tujuan atau goals yang kami ambil adalah untuk mengurangi limbah kertas yang ada, di mana menurut Arisan di 2006, pencemaran terbesar industri kertas memberikan kontribusi 98% dari seluruh limbah industri yang dibuang ke Kali Surabaya, di mana jumlah ini masih sangat banyak sehingga harus dibuat cara penanganan lain selain dibuang dan dipilah. Maka dipilih cara penanganan oleh kelompok kami, yaitu adalah penggunaan limbah kertas sebagai substitusi panel dinding ramah lingkungan. Apa sih manfaat dilakukannya LCA ini? LCA akan membantu si pembuat keputusan dalam memilih produk atau proses yang menghasilkan dampak paling kecil terhadap lingkungan. Selain itu, data LCA mengidentifikasi pengalihan dampak lingkungan dari satu media ke media lainnya atau dari satu tahap siklus hidup ke tahap lainnya. Misalnya, dari penggunaan dan penggunaan kembali produk hingga tahap perolehan bahan baku. Jika LCA tidak dilakukan, transfer mungkin tidak dikenali dan dimasukkan dengan benar dalam analisa, karena berada di luar ruang lingkup atau fokus umum dari proses pemilihan produk. Analisis inventory itu apa sih? Analisis inventory adalah pengamatan mengenai suatu barang yang dimiliki, akan dibuat, tujuan, serta manfaatnya. Analisis inventory produk panel dinding komposit meliputi pengamatan bahan baku, yaitu pemakaian limbah kertas, plastik, dan sabut kelapa. Analisis inventory pada produk panel dinding komposit dapat dilakukan dengan melihat ketersediaan bahan baku yang diperlukan dalam pembuatannya. Untuk masing-masing kegunaan dari bahan panel dinding komposit tersebut,
Limbah kertas mempunyai komponen utama sebanyak 95% serat organik yang berupa selulosa, yang hampir sama dengan kayu maupun TKKS, dan yang berbeda adalah komposisinya. Sedangkan plastik digunakan sebagai perekat bahan sehingga bahan menjadi solid, menyatu, dan mempunyai kekuatan yang cukup kuat. Dan yang terakhir yaitu sabut kelapa, digunakan sebagai microfiber dalam campuran panel dinding komposit yang berpengaruh pada kuat lentur dinding komposit tersebut. Cycle analisis inventory yang pertama adalah pengumpulan limbah kertas dari PT Adi Prima Surabaya, kemudian ada plastik diambil dari TPA di Yogyakarta dan sabut kelapa dari pengolahan minyak kelapa FCO di Jogja. Kemudian bahan baku dinding komposit tersebut dibawa ke tempat pengolahan dan disortir agar mendapat kualitas yang terbaik. Berikutnya adalah proses blending, yaitu diambil 40% plastik dipanaskan di suhu 150 derajat Celcius dan 60% komposisi dari sludge kertas dan 2% kelapa di suhu 60 derajat Celcius. Ketiga bahan tersebut kemudian dicampur rata dan dicetak dalam casting secara bertahap. Baik, berikut ini adalah tabel dari analisis inventory produksi dinding komposit limbah kertas, plastik, dan serabut kelapa untuk output dinding per 1 meter perseginya. Oke, selanjutnya adalah benefit dari penggunaan limbah kertas sebagai filler dari panel dinding komposit. Yang pertama itu ada berkurangnya limbah kertas yang ada, sehingga diharapkan pencemaran lingkungan akan limbah kertas ini dapat berkurang. Yang kedua, ada limbah kertas yang merupakan sampah B3 dapat didaur ulang dan menjadi bahan yang lebih aman, serta dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan konstruksi untuk hunian manusia. Yang ketiga, pembuatan panel dinding dari bahan daur ulang seperti limbah kertas, plastik, dan juga sabut kelapa dapat mengurangi eksploitasi hutan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi, sehingga diharapkan ke depannya lingkungan kita akan menjadi lebih hijau. Yang keempat, ada panel dinding komposit dapat dijadikan inovasi ramah lingkungan yang murah serta tahan gempa bagi konstruksi bangunan Indonesia. Kenapa bisa tahan gempa? Ini tuh karena komposisi dari bahannya yaitu limbah kertas, plastik, dan sabut kelapa ini membuat kuat lentur dari si panel dinding ini tuh lebih lentur daripada panel dinding pada umumnya. Dimana diharapkan penggunaan panel dinding komposit ini dapat lebih tahan gempa dibandingkan panel dinding lainnya. Untuk produksi meliputi yang pertama, dampak pembuatan material atau penyortiran, berikutnya dampak transportasi, dan yang terakhir adalah dampak proses pengolahan pabrik. Adapun dampak pembuatan material atau penyortiran dari dinding komposit ini adalah diantaranya terdapat bahan baku utama pada dinding komposit seperti semen, limbah, plastik, dan serabut kelapa. Adapun pada semen, dampak industri pengolahan semen pada umumnya adalah kapur dan tanah liat tidak bisa diperbaharui sehingga suatu saat dapat habis. Berikutnya menghasilkan karbon monoksida, karbon dioksida, nitrat oksida, sulfur oksida, dan debu atau partikel matter. Yang terakhir adalah penggunaan air pada pembuatan semen cukup tinggi sehingga berpotensi berebutan dengan kebutuhan pertanian. Berikutnya adalah dampak penyortiran dari bahan komposit pada dinding, yaitu limbah kertas, plastik, dan serabut kelapa. Dampak penyortiran dari bahan komposit tersebut adalah diperlukan tenaga manusia atau mesin untuk memilih dan memilah kualitas yang terbaik dari limbah tersebut. Yang kedua, dibutuhkan transportasi dari TPA ke laboratorium. Dan terakhir, agar bahan komposit itu bisa menyatu, maka diperlukan proses peleburan. Selanjutnya yaitu dampak transportasi, yaitu dampak yang terjadi ketika pendistribusian atau pengangkutan bahan panel dinding komposit. Berikut disajikan tabel jenis bahan bakar beserta emisi CO2 yang dihasilkan per satuan kilogram per liternya. Bensin menghasilkan emisi CO2 sebesar 2,33 kg per liternya. Sedangkan solar menghasilkan emisi CO2 yang lebih besar yaitu sebesar 2,64 kg per liter.
Sepeda motor membutuhkan bahan bakar sebanyak 5 liter per hari, mobil penumpang sebanyak 8-15 liter per hari, ambulans 8 liter per hari, truk atau mobil beban sebanyak 15-25 liter per hari, dan bus sebanyak 22-25 liter per hari. Sehingga rata-rata emisi karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh satu truk dalam pendistribusian atau pengangkutan bahan panel dinding komposit perharinya adalah 39,6 kg. Selanjutnya yaitu dampak pengolahan produk. Berdasarkan analisis inventory, pengolahan produk dinding komposit menghasilkan beberapa senyawa berbahaya seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan total suspend particulate pada saat mixing semua produknya, yang nantinya dapat mengganggu kesehatan atau sistem pernapasan. Nah, berikutnya adalah langkah terakhir dari LCA, yaitu interpretasi, yang terdiri atas analisis inventory dan analisis dampak. Analisis inventory terdapat pada video sebelumnya, dan analisis dampak terdapat juga di video sebelumnya secara sekilas dan ada di slide sebelumnya. Gabungan dari kedua analisis tersebut dicantumkan pada tabel berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limbah kertas yang ada saat ini dapat digunakan kembali sebagai pilar panel dinding komposit, di mana penggunaannya dinilai cukup efektif untuk mengurangi timbunan limbah kertas yang ada dan juga berkontribusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah kertas. Namun, perlu dikaji lebih dalam serta lebih spesifik mengenai dampak pembuatan jika ingin diproduksi secara massal.